Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan hasil kerja kami untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah e-commerce yang diampu oleh Bapak Nanang Krisdianto. Di sini kami memaparkan tentang materi ancaman keamanan online, di mana poin utama dari materi kami itu tentang langkah-langkah untuk melindungi data pelanggan. Di sini ada tim kami. Yang pertama itu ada saya sendiri, Ahmad Herul Umam, dengan NIM 333721006. Selanjutnya ada Tubagus Torik Akbar dengan NIM 333721057. Terakhir ada Satria Aji Heriansyah dengan NIM 333721035. Untuk mempersingkat waktu, mari kita lanjut ke materi pertama kita. Ini adalah materi pertama kami, pendahuluan. Dalam era digital ini, keamanan online menjadi suatu hal yang krusial, terutama ketika kita berbicara mengenai data pelanggan. Ancaman-ancaman keamanan online seperti serangan malware, phishing, dan peretasan data menjadi risiko yang perlu kita sadari. Oleh karena itu, pemahaman terhadap langkah-langkah melindungi data pelanggan menjadi suatu keharusan agar integritas dan kepercayaan dalam pengelolaan informasi tetap terjaga. Selanjutnya ada pilar keamanan sistem e-commerce. Di dalam pilar keamanan ada beberapa item penting. Yang pertama ada authentication atau keabsahan pengiriman, di mana identitas pengguna atau pengirim data teridentifikasi atau tidak ada kemungkinan penipuan. Selanjutnya ada confidentiality atau kerahasiaan data, di mana data tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berhak. Lalu ada integrity atau keaslian data, di mana data tidak dapat diubah secara tidak sah. Terakhir ada non-repudiation atau anti penyangkalan, di mana tidak ada penyangkalan pengiriman data dari pihak penerima terhadap pihak pengirim. Jadi itu adalah beberapa poin penting yang ada di pilar keamanan. Selanjutnya ada ancaman keamanan online e-commerce yang akan dijelaskan oleh Bang Tubagus Torik Akbar. Kepadanya dipersilahkan. Di sini ada ancaman keamanan online e-commerce. Ada 4 ancaman keamanan online. Yang pertama ada spam. Spam yang datang dalam bentuk tautan link akan berbahaya. Bisa mendatangkan malapetaka atau kerugian ketika kita mengklik tautan tersebut. Yang kedua ada phishing. Serangan phishing mencoba mendapatkan informasi pribadi seperti kata sandi atau nomor kartu kredit dengan menyamar sebagai entitas terpercaya. Yang ketiga ada pencurian identitas. Pelaku dapat mencuri identitas pelanggan untuk mendapatkan akses tidak sah atau melakukan transaksi palsu. Dan yang terakhir ada serangan DDoS. Serangan DDoS dapat membuat situs web tidak dapat diakses oleh pengguna, menyebabkan lonjakan lalu lintas. Selanjutnya ada solusi untuk melindungi ancaman. Yang pertama, untuk melindungi ancaman spam, yaitu gunakan perangkat lunak filter spam. Selanjutnya ada verifikasi email pengirim, memblokir tautan berbahaya, dan perbaruilah perangkat lunak dan sistem. Selanjutnya ada solusi melindungi ancaman dari phishing. Yang pertama, melakukan autentikasi. Autentikasi adalah proses verifikasi identitas pengguna atau sistem untuk memastikan bahwa mereka memiliki hak akses yang sah. Yang selanjutnya, yang kedua ada gunakan autentikasi kata sandi yang kuat. Pastikan bahwa pelanggan dan karyawan memiliki kata sandi yang kuat yang mencakup kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan karakter khusus. Yang ketiga ada verifikasi 2 faktor atau multifaktor. Ini bisa berupa kode yang dikirimkan melalui SMS, email, atau menggunakan aplikasi autentikasi. Yang keempat ada autentikasi biometrik seperti sidik jari atau pengenalan wajah. Dan yang terakhir ada implementasikan firewall yang kuat dan proteksi parameter untuk mencegah akses yang tidak sah ke sistem e-commerce. Atur ulang firewall yang ketat untuk mengontrol lalu lintas. Terima kasih kepada Bang Tubagus Torik Akbar telah memaparkan materinya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Bang Satria Aji Heriansyah. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, untuk solusi dari ancaman pencurian identitas, di sini kami bahas ada 2. Yang pertama, melakukan enkripsi.
Nah, enkripsi ini itu berarti sebuah pengkodean data ke format tertentu menggunakan sebuah kunci rahasia. Kemudian yang kedua, pilihlah metode enkripsi. Jadi di sini ada algoritma yang umum untuk memilih sebuah kunci enkripsi. Yang pertama ada RSA, kemudian yang kedua ada YS. Nah, untuk YS ini itu menggunakan kunci tunggal untuk mengenkripsi dan dekripsi. Sedangkan RSA merupakan metode enkripsi yang menggunakan dua kunci. Next. Selanjutnya untuk solusi dari ancaman serangan DDoS, di sini kami membahas ada 3. Yang pertama, Cloud-based DDoS Protection. Nah, di sini kami menyarankan untuk gunakanlah layanan proteksi DDoS yang berbasis cloud. Nah, layanan ini itu dapat menyeleksi traffic yang lewat ke server kita dan meredam serangan sebelum mencapai server utama. Kemudian yang kedua, load balancing. Ini kami menyarankan untuk mengimplementasikan load balancing untuk mendistribusikan traffic secara merata di beberapa server. Nah, ini juga dapat membantu mencegah satu server menjadi titik lemah yang rentan terhadap serangan DDoS ini. Kemudian yang ketiga, scrubbing center. Nah, scrubbing center ini itu dapat menghilangkan traffic yang mencurigakan sebelum mencapai server kita. Jadi ini juga dapat memberikan perlindungan tambahan. Next. Selanjutnya ada langkah-langkah melindungi data pelanggan. Di sini kami membahas ada 4 cara untuk melakukannya. Yang pertama, batasi akses terhadap data. Jadi membatasi akses terhadap data itu berarti semakin sedikit titik kerentanan bagi sebuah perusahaan. Jadi jika setiap titik akses dapat diketahui seseorang, nah itu akan menjadi sebuah kelemahan. Kemudian yang kedua, gunakan enkripsi end-to-end untuk data sensitif. Jadi cobalah untuk gunakan protokol HTTPS untuk mengakses situs web. Kemudian yang ketiga, buatlah persyaratan yang kuat agar pengguna menggunakan kata sandi yang kompleks agar tidak mudah ditebak oleh penyerang. Yang keempat, pantau akun secara berkala. Nah, jadi ini difokuskan dan ditujukan untuk mencegah adanya transaksi yang mencurigakan. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bang Satri Aji Heriansyah telah memaparkan materinya. Selanjutnya ada bagian kesimpulan yang akan dijelaskan oleh moderator, yaitu saya sendiri. Ancaman keamanan online adalah resiko-resiko yang dapat merugikan kita saat menggunakan internet. Ini mencakup serangan virus, upaya phishing untuk mencuri informasi, dan serangan terhadap situs website agar tidak dapat diakses. Melindungi data pribadi dan perangkat dari serangan cyber itu penting, dan kesadaran tentang praktik keamanan online merupakan kuncinya. Perlindungan ini bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga memerlukan kerjasama global untuk menghadapi ancaman cyber dengan efektif. Sepertinya kita telah mencapai akhir sesi dari presentasi kami. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman saya yang telah memaparkan materinya, dan terima kasih juga kepada Bapak Nanang Kristianto telah membantu kami pada mata kuliah e-commerce semester 5 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya selaku moderator pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.